Baik rekan-rekan semuanya, saya akan sampaikan pembahasan mengenai analisis kemasan tebu atau beberapa orang atau beberapa referensi menyebutkannya sebagai analisis pendahuluan, dan ini merupakan materi terakhir dari analisis gula 1, dan mohon maaf saya sampaikan melalui rekaman PowerPoint, dan harapannya ini nanti bisa memberikan penjelasan yang baik kepada teman-teman semuanya. Analisis pendahuluan atau analisis kemasan tebu dilakukan untuk menentukan kapan suatu pabrik akan mulai menebang tebunya atau kapan pabrik akan memulai awal gilingnya. Analisis ini juga dipakai untuk penentuan ranking tebang. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu pabrik punya 200 kebun tebu, entah itu kebun milik sendiri maupun kebun petani gitu kan, maka kita bisa membuat ranking tebang yang paling awal sampai terakhir itu yang mana saja. Nah, yang nanti terrepresentasi dari pengeluaran SPT atau surat perintah tebang. Nah, kalau misalnya secara umum, analisis pendahuluan ini sebenarnya bertugas untuk mengawal dinamika atau naik turunnya rendemen dari tebu yang ada di kebun yang dimiliki oleh pabrik atau yang dimiliki oleh petani. Jadi kalau misalnya kita boleh sampaikan, kalau misalnya kita bikin grafik gitu kan, grafik mengenai hubungan antara rendemen dan waktu tanam tebu, maka di mana grafik sumbu Y itu merepresentasikan dari rendemen dan sumbu X itu representasi dari waktu, maka kita bisa mendapatkan grafik parabolik atau kurva parabolik di situ. Jadi awalnya itu rendemen itu rendah, kemudian naik, di titik tertentu rendemen itu akan mencapai titik tertinggi atau kondisi peak atau rendemen tertinggi, tapi setelah itu rendemen akan turun seiring dengan penambahan waktu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang rendemen tidak selamanya naik seiring dengan penambahan waktu. Rendemen hanya akan naik pada satu peak atau satu puncak, kemudian akan turun karena secara alami tebu juga akan mengolah kembali gula yang disimpan di batang tebu untuk pertumbuhan generatif maupun vegetatif. Misalnya pembentukan bunga, pembentukan sogolan, siwilan, tunas, dan sebagainya. Nah, sehingga sebenarnya fungsi analisis pendahuluan kan sebenarnya menentukan atau menemukan titik tertinggi dari rendemen setiap tebu pada kebun-kebun yang ada. Dan kalau sudah ditentukan dan sudah ketemu, maka titik itulah yang dipakai untuk rekomendasi kapan tebu itu siap ditebang. Analisis pendahuluan atau analisis kemasan tebu ini, kalau misalnya boleh kita sampaikan, paling tidak ada 3 fungsi yang nanti bisa terrepresentasi. Yang pertama adalah fungsi untuk penentuan tebu bisa ditebang atau tidak pada waktu setelah kita melakukan analisis pendahuluan. Jadi dengan analisis pendahuluan kita bisa melihat apakah tebu itu sudah mencapai rendemen tertinggi dari kurun waktu penanaman tebu, seperti halnya di slide sebelumnya nanti kita sampaikan. Kalau misalnya rendemennya itu sudah maksimal, maka kita bisa memberikan rekomendasi untuk penebangan tebu pada saat itu. Atau kalau misalnya kemudian kita dapatkan hasilnya ternyata rendemennya belum mencapai titik maksimal, maka kita bisa memberikan rekomendasi bahwa tebu itu bisa kita tahan, tidak kita tebang terlebih dahulu sambil menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan rendemen maksimal dari tebu yang kita analisis tersebut. Nah, kemudian yang fungsi kedua adalah penentuan awal giling pabrik. Dengan analisis pendahuluan, maka kita bisa mengetahui kapan tebu dari kebun yang kita miliki ini siap ditebang, sehingga kita bisa menentukan kapan pabrik ini mulai mengawali gilingnya. Sehingga awal giling itu tidak serta-merta kemudian ditentukan secara langsung, tetapi juga berdasarkan kesiapan bahan baku tebu untuk ditebang dan digiling ke pabrik. Yang tentu saja kita harapannya menggiling tebu dengan rendemen tertinggi yang nantinya akan menghasilkan gula yang sebanyak-banyaknya.
Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk menentukan ranking jadwal tebang dari kebun yang kita miliki. Katakanlah misalnya suatu pabrik mempunyai 200 kebun tebu, baik itu kebun milik sendiri maupun kebun rakyat. Kemudian 200 kebun itu kan harus jelas mana yang mau ditebang pertama. Peta-peta contoh terdiri atas 2-5 hektar per peta contoh. Kemudian suatu peta contoh harus merupakan suatu kesatuan yang homogen dalam hal kemasan tebu yang bisa kita capai apabila ada homogenasi juga dari faktor tanam dan pertumbuhan, misalnya dari jenis tebu, jenis bibit, waktu tanam, perlakuan, keadaan tanah, dan sebagainya. Kemudian perbedaan faktor tanam dan pertumbuhan juga dapat digunakan untuk menentukan batasan peta contoh. Kalau misalnya dalam satu kebun yang dimiliki oleh satu petani yang sama kita mendapatkan jenis tebu yang berbeda atau varietas tebu yang berbeda, maka pengambilan sampelnya pun juga harus 2 kali atau sejumlah dengan varietas tebu yang dimiliki oleh petani tersebut. Dari tiap peta contoh tadi, kita tentukan titik samplingnya seperti apa, di mana setiap peta diambil 10-20 titik tergantung luasnya. Di daerah di mana jalannya kemasan tebu tidak merata, misal karena disebabkan oleh banyaknya serangan penggeret atau adanya siwilan, sogolan, dan lain sebagainya, maka jumlah titik sampling dapat diperbanyak untuk meningkatkan akurasi hasil analisis pendahuluan. Tapi itu saja dengan penyesuaian jumlah sampel yang terambil. Karena kalau misalnya jumlah titik sampelnya kita perbanyak, jumlah sampelnya tetap bisa jadi nanti sampelnya banyak sekali. Selain kita tidak butuh sampel terlalu banyak, karena kan memang untuk analisis juga kita butuhnya kan juga hanya dalam bagian kecil saja. Itu juga akan menjadi kehilangan selama proses penanaman tebu, kehilangan gula selama proses penanaman tebu karena pengambilan sampel yang terlalu banyak. Jadi memang harus ada proporsional. Kalau misalnya titik samplingnya diperbanyak, maka jumlah sampelnya juga kita kecilkan supaya nanti tidak terlalu banyak sampel yang kita dapatkan dan sisa sampel yang tidak kita pakai juga akan terbuang begitu saja. Nah, sampel tebu dapat diambil sampai 10 kali pengambilan atau 10 ronde. Nah, ini ada istilah baru lagi ya. Kalau tadi periode itu adalah representasi dari 15 harian atau 2 mingguan. Nah, ini ada juga ronde, bukan ronde ditinju, tapi ini adalah 10 ronde itu 10 kali pengambilan atau ronde itu pengambilan.
Nah, agar konsisten, sampel tebu harus ditandai. Jadi kalau misalnya teman-teman ke kebun pada saat musim-musim menjelang awal giling atau selama awal giling, biasanya teman-teman bisa melihat tuh kalau misalnya kebunnya itu ada penanda pengecatan batang, biasanya dengan kapur itu atau mungkin dengan cat merah itu ya. Itu berarti kebunnya itu sudah diambil sampelnya untuk analisis kemasan tebu atau kemendaluan. Nah, atau mungkin juga dikasih etiket sampel supaya nanti tidak luntur terkena air hujan misalnya. Ini adalah penjelasan pengambilan sampel seperti slide sebelumnya tadi. Ya, ini mungkin saya teruskan saja. Jadi penentuan peta contoh ini berdasarkan homogenisasi dari varietas tebu, macam bibit, waktu tanam dan sebagainya. Luas petanya 2-3 hektar. Kemudian kerapatan contohnya adalah menggambarkan jumlah tempat contoh per hektar lahan ditetapkan sebagai tempat contoh. Contoh dan sampel itu sama ya teman-teman ya. Kemudian penentuan tempat contoh atau sampel bisa tersebar dan merata. Kemudian polanya bisa lurus atau berliku atau zigzag. Setelah ini kita lihat slide setelahnya ya. Seperti apa sih kalau pola lurus, seperti apa kalau pola zigzag. Kemudian penentuan batang contoh. Setiap contoh atau sampel adalah 10 batang tebu dari setiap titik. Kemudian sehat, bebas hama dan penyakit, pucuk tidak mati, tidak nyiwil, bukan sogolan. Nah, cuma ini kan kondisi ideal. Kalau misalnya kemudian di lahan itu nanti pada lintasan sampling itu kita menemukan salah satu dari kondisi yang ada di poin D setelah batasan jumlah contoh ini, ya mau nggak mau kita harus ambil. Artinya tidak boleh kemudian melewati lintasan sampling karena alasan kita menemukan batang tebu yang tidak baik gitu kan, karena itu nanti menjadi feedback juga ke kebun terkait kondisi tebu yang kita dapatkan di kebun. Nah, ini adalah jalur atau lintasan sampling yang bisa kita pakai ya. Jadi untuk lintasan sampling kita bisa pilih dua pola. Yang pertama polanya itu pengambilan secara lurus, kemudian yang kedua itu secara zigzag. Jadi bisa salah satu ya, bisa salah satu, tidak harus dua-duanya. Ini nanti keluar ini di ujian biasanya. Nah, kalau lurus seperti apa? Asumsinya misalnya dalam peta contoh ini kita punya 100 jaringan 0 sampai jaringan ke 100. Nah, kalau lurus kita ambil dari arah sisi yang pertama ke sisi yang terakhir itu tetap konsisten di jaringan ke-50. Kita ambil sampelnya konsisten di jaringan ke-50 tersebut. Nah, pada saat kemudian sampai di tengah, ternyata dijumpai tebunya itu katakanlah fos atau batangnya itu gabus gitu ya, jadi isinya itu kayak tidak ada gitu kan. Kita ambil atau enggak? Ya kita ambil karena dia masuk ke dalam lintasan sampling kita. Kalau kemudian menjelang nanti di sisi seberang itu kita menemukan tebunya itu bentuk sogolan, diambil atau tidak? Diambil. Tetap kita ambil, tidak boleh dilompati kalau kita sepakat dengan pola lurus tadi. Jadi apapun sampel yang kita dapatkan dalam lintasan sampling tadi kita ambil. Nah, kalau di slide sebelumnya tadi diterangkan pada kondisi normal. Harapannya memang kultur tenis di kebun ini dijalankan secara baik oleh petani atau petugas di kebun, tetapi bisa jadi kondisinya tidak selalu sama dengan ekspektasi yang kita inginkan, sehingga ya tetap apapun yang kita dapatkan sebagai sampel ya kita ambil untuk kita bawa ke laboratorium untuk dianalisis. Begitu juga pada saat kita ngambil pola lintasan yang zigzag, ini yang kita proses pengambilannya harus konsisten juga. Kalau yang tadi lurus itu konsisten, tidak boleh ada yang dilompati selama lintasan lurus tadi. Pola zigzag pun juga sama. Katakanlah kita awali dari jaringan ke-75, ke-25, 75, 25, 75, 25 dan seterusnya sampai nanti di ujung sisi kebun yang lainnya, maka ya ini pun juga harus konsisten. Katakanlah sampai di tengah kita menemukan tebunya berbunga,
padahal harusnya tebunya tidak boleh berbunga tuh sebelum kita tebang gitu kan. Ya itu ya kita ambil juga, nanti akan menjadi report atau feedback ke kebun bahwa ada anomali pertumbuhan tebu di kebun yang disampling. Nah, ini adalah prosedur analisis di laboratorium. Jadi kalau misalnya sampelnya sudah kita dapatkan untuk kebun yang kita sampling tadi, kemudian sampelnya kita bawa ke laboratorium di pabrik gula. Nah, proses untuk preparasinya seperti apa? Kita bisa lihat di slide ini ya. Jadi yang pertama kita lakukan verifikasi data sampel tebu. Nah, verifikasi data sampel tebu ini prosesnya adalah yang pertama mencatat nomor sampel, nama kebun, nama peta, nama petani misalnya gitu, jenis tebu itu varietas tebu ya. Kemudian waktu tanam. Waktu tanam ini nanti ya biasanya waktu tanam ini nanti tandanya itu huruf dan angka ya, misalnya angka dan huruf ya, misalnya 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, dan seterusnya. Nah, angka ini menunjukkan bulan, kemudian huruf ini menunjukkan periode. Kalau A itu periode awal, kalau B itu periode akhir. Jadi kalau misalnya 6A itu berarti tebunya itu ditanam pada bulan 6 di periode awal. Ya, seperti itu. Dan seterusnya, itu contoh aja. Kemudian jumlah batang dan panjang batang ini juga kita verifikasi di awal. Nah, ini jadi kalau misalnya kita tadi temukan di lintasan sampling itu tebunya itu ada anomali gitu kan, entah itu terserang hama atau mulai melakukan pertumbuhan generatif atau vegetatif, tetap kita ambil karena di sini nanti ada feedback ke kebun gitu kan. Nah, di verifikasi pun kita catat ada enggak penggerek pucuknya. Penggerek itu hama uret itu ya yang masuk ke batang itu ya. Kalau pucuk berarti dia masuk ke pucuk untuk makan pucuk. Kemudian ada enggak bunganya, ada enggak sogolan, ada enggak siwilan dan juga jenis grass yang lainnya. Ini masuk ke dalam verifikasi data sampel tebu. Kemudian setelah itu preparasi sampel tebu kita lakukan. Yang pertama, setiap batang tebu dipotong ujungnya sebatas 5 helai daun dihitung dari pucuk daun. Ini dianggap sebagai pucuk batang tebu. Kemudian batang dibersihkan dan dihitung jumlah ruas batangnya berapa. Kemudian batang dipotong menjadi 3 bagian yang sama panjang. Jadi nanti ada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah yang sama panjang. Dipotong ya, menjadi 3 ya. Kemudian masing-masing bagian dibelah menjadi 2 untuk dilihat dan dicatat bila ada hama, penyakit, dan gabus atau fusnya. Pembelahan batang juga berguna untuk mempermudah penggilingan tebu. Nah, batang tebu tiap bagian kemudian kita timbang. Nah, kemudian setelah preparasi sampel selesai, kita mulai penggilingan tebunya. Nah, kita giling tebunya itu mulai bagian atas, tengah, dan bawah. Kenapa? Jadi untuk sampel tebu yang kita giling, urutannya adalah tebu potongan atas, potongan tengah, dan potongan bawah. Kenapa? Karena tebu potongan atas biasanya gulanya itu paling rendah dibandingkan gula bagian tengah maupun bagian bawah. Hal ini terjadi karena proses pemasakan tebu itu dimulai dari bagian bawah. Nah, jadi kalau misalnya gampangannya kalau teman-teman makan tebu, yang paling manis itu di bagian bawah atau pangkal tebu. Karena pembentukan penimbunan gula itu dimulai dari bawah kemudian naik ke atas. Nah, inilah sebenarnya esensi dari analisis kemasan tebu, analisis pendahuluan. Sebenarnya analisis kemasan tebu itu untuk melihat seberapa besar sih kemerataan gula yang ditimbun di batang bawah, tengah, dan atas, kemudian kapan waktu optimal pemerataan itu terjadi. Ya kan kita pengennya nebang tebu itu pada saat tebu bagian bawah, tengah, dan atas itu kadar gulanya itu tinggi semuanya. Tidak mungkin kita pengen yang tinggi yang bawah aja kemudian kita tebang, ngapain gitu kan. Karena pasti yang bagian tengah dan atas nanti hanya nyumbang ampas, tidak ada gulanya atau gulanya masih sedikit. Itu biasanya pada tebu muda. Itu ya, jadi kenapa
proses penggilingan tebu contoh dimulai dari bagian atas, tengah, bawah. Ini sesuai dengan urutan kemasan tebu. Yang kita giling adalah tebu yang bisa dikatakan rendemennya terendah dulu, kemudian sampai nanti terakhir rendemen yang paling tinggi, sehingga nanti nggak akan ada kontaminasi gula gitu kan. Kalau misalnya nanti kita analisis Paul dan Briggs dari setiap sampel di setiap bagian tadi, tidak akan ada katakanlah bias hasil analisis. Kalau misalnya kita gilingnya itu dari bawah dulu, maka bisa jadi sisa sampel tebu bagian bawah ini mengkontaminasi sampel tebu bagian tengah dan atas. Padahal kan tebu bagian bawah ini kan gulanya tinggi tuh, sehingga bisa saja pada saat analisis Paul dan Briggs yang kita dapatkan dari bagian atas dan tengah tidak akurat, tidak sesuai dengan kondisi real, bisa saja lebih tinggi karena kecampuran dari sisa nira tebu dari bagian bawah tadi. Nah, kemudian nira dari setiap bagian kita timbang. Nah, setelah selesai kita analisis. Analisisnya ada analisis Briggs, Paul, dan Purity atau HK. Nah, ini analisis wajib ya. Jadi untuk analisis per bagian, dari tadi kan ada atas, tengah, bawah, itu kita lakukan analisis Briggs, Paul, HK, kemudian faktor perah dan rendemen. Setelah selesai analisis Briggs, Paul, HK, faktor perah dan rendemen per bagian, kemudian nira semua bagian tadi kita campur jadi satu. Kemudian kita analisis Briggs, Paul, HK, faktor perah dan rendemen nira campuran. Kemudian langkah terakhir kita lakukan penghitungan FK, KP, KDT dari sampel tebu tadi. FK itu faktor kemasan, KP itu koefisien peningkatan, dan KDT adalah koefisien daya tahan. Oke, ini sebagai gambaran proses preparasi analisis pendahuluan. Jadi kita ambil sampelnya dari lahan, sampelnya kemudian kita bawa ke laboratorium. Nah, ini asumsi saja ya, sampelnya sedikit karena memang kita hanya pakai untuk praktek saja. Kemudian sampel yang sudah dibawa ke laboratorium tadi ya, diverifikasi tadi ya, ada pencatatan nama, varietas, kemudian masa tanam, pengukuran ruas, pengukuran batang, yang gitu ya. Nah, ini seperti yang terlihat di gambar slide ini. Selanjutnya sampel tadi kita potong ya menjadi 3 bagian, atas, tengah, bawah, tentu saja setelah dihilangkan pucuknya. Kemudian setiap bagian kita belah, kita lihat di dalamnya apakah ada hama yang menyerang tebu tersebut. Nah, ingat bahwa pembagian menjadi 3 bagian ini harus sama panjang. Gimana caranya supaya pembagiannya itu sama panjang? Karena kadang-kadang kita temukan tebunya itu ada yang melengkung ya, seperti di gambar ini kan ada yang melengkung itu. Nah, biasanya pengukurannya kita pakai benang. Sehingga kan kalau benang kan lebih enak kita ikuti dari alur batang tebu sampel yang kita dapatkan, sehingga panjang dari setiap bagian atas dan tengah maupun bawah itu bisa sama. Nah, ini contohnya. Jadi kalau setelah kita belah batang tebu tadi, kalau dalam ada penampakan serangan hama seperti ini, ya kita harus catat di lembar verifikasi sampel tebu tadi untuk feedback ke kebun, menginformasikan ke petugas kebun atau ke petani bahwa tebu yang disampling terserang hama. Bisa jadi tebu-tebu yang lain juga terserang hama, maka kemudian ada tindakan
Untuk persen pol, persen break saya kira tidak perlu kita bahas di sini lagi cara menghitungnya seperti apa. Kemudian HK atau purity juga sama, cara menghitungnya juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita juga harus menghitung faktor perah. Faktor perah ini sebenarnya menunjukkan performa dari gilingan contoh. Gilingan yang kita pakai untuk merah sampel tadi. Dinamakan gilingan contoh karena gilingannya hanya untuk memerah sampel atau contoh tebu yang kita analisis. Dan ukurannya kecil dibandingkan dengan gilingan besar yang ada di pabrik. Jauh lebih kecil. Hanya seperti gilingan es tebu di pinggir jalan itu, meskipun kalau representasinya tadi di slide sebelumnya gilingannya lebih kokoh, lebih tua gitu ya dibandingkan gilingan es tebu. Nah, sekali lagi faktor perah ini fungsinya adalah untuk melihat performa dari gilingan contoh atau melihat seberapa efisien proses penggilingan itu terjadi. Seberapa banyak sih nira itu bisa kita recovery dari tebu yang kita giling. Sehingga rumusnya adalah berat nira yang dihasilkan dibagi berat tebu dikalikan 100%. Nah, faktor perah ini nanti ada faktor perah berbagian, faktor perah atas, tengah, bawah, maupun faktor perah total. Setelah tebu bagian atas, nira bagian atas, tengah, dan bawah tadi kita gabungkan menjadi satu. Nah, setelah kita ngitung persen pol, persen break, purity, faktor perah baik atas, tengah, bawah maupun gabungan, kita juga harus menghitung nilai rendemen. Nah, nilai rendemen ini kalau di pabrik biasanya rumusnya adalah faktor rendemen dikalikan nilai nira. Nah, faktor rendemen ini biasanya dihitung dengan mengkalikan kadar nira tebu dikalikan PSHK dikalikan HPB dikalikan winter rendemen. Tetapi karena kita ini menggiling tebu hanya di gilingan contoh dan tidak ada proses selanjutnya seperti halnya di pabrik besar, di pabrik gula, maka faktor rendemen diganti dengan faktor perah dengan rumus seperti yang ada di slide ini yang tadi sudah kita sampaikan. Sehingga rendemen di sini atau biasanya disebut sebagai rendemen contoh. Nah, nanti ada beberapa jenis rendemen yang lain. Rumusnya adalah faktor perah dikalikan nilai nira, di mana faktor perah itu kita hitung dengan berat nira dibagi berat tebu kali 100% dikalikan nilai nira yang kita hitung dengan persen pol dikurangi 0,4 dikalikan Brix dikurangi persen pol. Sehingga ketemulah rendemen dari sampel yang kita analisis. Rendemen pun juga ada rendemen atas, rendemen tengah, rendemen bawah, dan juga rendemen gabungan. Karena tadi kan ada yang analisis per bagian, atas, tengah, bawah, dan juga ada analisis secara total atau seluruh bagian dijadikan satu. Oke, kemudian kita lanjut menghitung FK atau faktor kemasan. FK atau faktor kemasan kita hitung dengan rumus rendemen bawah dikurangi rendemen atas dibagi rendemen bawah dikalikan 100%. Ya, rendemen tebu bagian bawah kita hitung dengan rumus di slide sebelumnya dikurangi rendemen tebu bagian atas dibagi rendemen tebu bagian bawah dikalikan 100%. Nah, faktor kemasan ini menggambarkan keadaan konvergensinya, tingkat kemasan dari kurva rendemen bagian bawah, dan bagian atas batang tebu sampel. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, kemasan tebu itu dimulai dari bagian bawah, naik ke tengah, dan juga sampai ke atas. Artinya, pasti nanti pada saat kita analisis, rendemen tertinggi itu tetap di bagian bawah, kemudian diikuti di tengah, dan kemudian di atas. Apakah mungkin rendemen tebu bagian bawah, tengah, dan atas ini sama? Atau bisa dikatakan kemerataan gula yang ditimbun di batang tebu bagian bawah, tengah, dan atas itu sama? Ya bisa saja terjadi, tetapi timing yang tepat untuk memastikan kapan itu terjadi itu yang sangat susah, karena kan kita melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Sukrosa atau gula yang ditimbun di batang tebu itu tidak bisa nampak secara langsung, seperti halnya kristal gula yang kemudian sudah siap kita konsumsi, tapi dia ada di dalam sel batang tebu dan jumlahnya secara kuantifikasi baru kita bisa analisis dengan proses-proses tertentu dan tidak bisa kita kawal bahkan
menentukan secara detail kapan sih kondisinya itu sama di semua bagian. Nah, faktor kemasan, kalau teman-teman lihat dari rumusnya, ini berarti kan sebenarnya membandingkan antara rendemen bawah dan rendemen atas. Kalau rendemen bawah dan rendemen atas sama, atau bisa dikatakan kemerataan kristalnya itu sudah pas ya, bagian bawah sampai ke atas itu gula yang ditimbun di batang tebu itu sama rata gitu kan, itu pasti nanti faktor kemasannya itu hasilnya 0. Kenapa? Karena rendemen bawah dan rendemen atasnya sama, dibagi oleh rendemen bawah kalikan 100 pasti hasilnya 0. Sehingga FK yang paling ideal itu kalau kita bisa mendapatkan FK sama dengan 0. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan sulit menentukan kapan sih kondisi yang ideal kita mendapatkan batang tebu dengan kemerataan gula yang identik sama mulai dari bagian bawah, tengah, dan atas. Sehingga FK yang kemudian disepakati menjadi FK ideal itu kisarannya sekitar 20-30%. Kalau di slide ini disampaikan kurang lebih 20%, tetapi biasanya ada semacam kesepakatan di lapangan untuk faktor kemasan yang ideal kisarannya 20-30%. Nah, kemudian kita juga bisa sampaikan di sini FK ini pergerakannya dari 100 ke 0. Artinya semakin rendah FK ini semakin baik. Kalau FK-nya masih di atas 30 ya bisa dikatakan rendemen atas itu masih kecil sekali. Kalau rendemen bawah sudah 7, rendemen atas bisa saja baru 3 atau 4%. Sehingga kita memang harus menunggu supaya tebu itu lebih rata lagi kemasannya. Nah, kalau FK ini sudah kita temukan, tidak selalu kemudian kita bisa menentukan tebu ini sudah siap atau belum siap ditebang. Yang pertama, ini hanya sebagai kesimpulan bahwa kita mengetahui tingkat pemasakan tebu dari setiap bagian, bawah, tengah, dan atas. Apakah sudah rata atau belum, atau memang masih ada perlu waktu lagi untuk menunggu supaya batang tebu bagian atas dan tengah ini bisa mendekati rendemen di bagian bawah. Selanjutnya kita hitung koefisien peningkatan atau KP. Rumusnya adalah rendemen terakhir dibagi rendemen 2 periode sebelumnya dikalikan 100%. Rendemen terakhir ini maksudnya adalah rendemen saat ini, rendemen yang kita dapatkan sekarang. Dan rendemen di sini adalah rendemen total, artinya rendemen gabungan dari analisis nira bagian atas, tengah, bawah yang sudah dicampur. Kemudian rendemen 2 periode sebelumnya berarti rendemen 1 bulan yang lalu. Bagaimana kalau misalnya kita mengawali analisis pendahuluan ini? Artinya kan belum ada rendemen 2 periode sebelumnya, ya kita pakai rendemen periode di tahun yang sebelumnya. Gitu. Ingat ya, kalau untuk KP ini rendemen yang kita pakai adalah rendemen semua bagian, artinya rendemen nira yang sudah dicampur bagian atas, tengah, dan bawahnya. Tadi kan di depan kita sudah sampaikan bahwa untuk Paul Briggs HK atau purity tadi ya, kemudian rendemen itu dihitung untuk berbagian, jadi ada bagian atas, tengah, dan bawah, dan juga ada rendemen total yang sudah digabung niranya bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, KP ini fungsinya apa? KP fungsinya adalah untuk mengetahui apakah tingkat rendemen dari analisis yang terakhir masih dapat bertambah atau tidak apabila tebunya itu tidak kita tebang sekarang. Misalnya katakanlah tadi FK-nya didapatkan berapa? 40%, padahal kita sepakati FK yang ideal itu kisaran 20-30% untuk menganggap bahwa tebu itu sudah merata kemasannya bagian bawah, tengah, dan atasnya. Kalau FK-nya itu masih 40, kita lihat KP-nya. Apakah benar FK 40 itu masih bisa turun? Atau rendemennya rendemen tebu itu masih bisa naik rendemen totalnya? Kita lihat dari KP-nya. Jadi kalau KP-nya itu sama dengan 100, sudah rendemennya tetap sudah tidak akan bisa naik. Artinya FK-nya itu kemungkinan bergerak turunnya juga kecil. Dia juga pasti akan stay di angka 40% tadi. Nah, tapi kalau KP-nya itu lebih dari 100, rendemennya masih bisa naik. Artinya FK-nya masih bisa turun mendekati kisaran 20-30% tadi. Nah, cuma kalau KP-nya kurang dari 100, rendemennya sudah mulai turun. Ya kan? Jadi KP-nya katakanlah 99,9 sekalipun berarti rendemennya itu sudah turun.
Artinya alih-alih kita nunggu FK-nya itu mulai turun, ya nggak akan tercapai. Ya, FK-nya nggak akan turun. Justru malah rendemennya atau gula di batang tebu itu akan mulai berkurang. Apa penyebab KP ini kurang dari 100 gitu kan? KP kurang dari 100 apabila terjadi anomali pertumbuhan karena misalnya faktor alam, lingkungan dan sebagainya, atau serangan hama. Jadi katakanlah misalnya ada serangan hama penggerek tadi masuk ke batang gitu kan, otomatis tebu secara alami akan merecovery batangnya itu dengan mengambil gula yang dia simpan di batang tebu yang semula terrepresentasi sebagai rendemen tebu, sehingga mau nggak mau pasti rendemennya akan turun karena ada gula yang dipakai kembali oleh tebu untuk merecovery batangnya. Nah, kalau KP-nya itu kurang dari 100, sampai sini saja. Jadi berapapun nilai FK, kalau KP-nya itu sudah kurang dari 100, maka keputusannya adalah tebu itu harus ditebang tanpa kita melakukan analisis KDT. Tetapi kalau misalnya KP-nya itu masih di atas 100, ya sudah, jangan dulu. Kita analisis dulu KDT-nya berapa untuk menentukan apakah tebu itu masih bisa kita diamkan supaya rendemennya itu optimal, atau kemudian kita putuskan untuk kita tebang saat itu. Yang terakhir kita hitung KDT, koefisien daya tahan. Rumusnya adalah K bawah terakhir dibagi K bawah 2 periode sebelumnya dikalikan 100%. Nah, ini kita pakai angka parameter untuk analisis tebu bagian bawah saja. Angka bawah terakhir kita ambil adalah HK atau purity dari tebu bagian bawah saat ini, atau analisis terakhir dibagi HK bawah 2 periode sebelumnya atau HK bawah 1 bulan yang lalu. Atau kalau misalnya ini masih analisis pendahuluan awal, ya kita pakai data tahun sebelumnya. Kemudian fungsi KDT ini apa? KDT ini berfungsi sebagai pernyataan apakah tebu tadi masih kuat ditahan untuk mencapai pemasakan yang sempurna atau belum. Jadi kalau kasusnya tadi misalnya FK-nya 40, kemudian KP-nya itu di atas 100, katakanlah 105. Nah, kalau KDT-nya itu di atas 100, maka bisa disimpulkan bahwa tebu tadi masih bisa didiamkan di kebun atau tidak kita tebang pada waktu ini gitu kan, sampai kemudian kita mendapatkan rendemen optimal dari tebu tersebut atau FK-nya mendekati kisaran 20-30%. Itu kalau KDT-nya di atas 100%. Nah, cuma kalau KDT-nya itu di bawah 100%, sudah tidak ada nilai tawar lagi. Tebu itu harus segera ditebang. Karena ketahanan tebu untuk tetap ditanam di kebun sudah menurun. Biasanya karena sama sih kasusnya seperti di KP gitu kan, adanya anomali pertumbuhan yang disebabkan oleh gangguan alam, kondisi alam gitu ya, atau gangguan-gangguan yang lain. Kalau misalnya tebu dengan FK masih di atas 50% gitu kan, kemudian KP-nya itu katakanlah masih 110% gitu kan, tapi KDT-nya ada yang kemudian hanya sudah turun sekitar 90%. Misalnya pada musim panen mendekati musim panen tebu tapi hujannya berkepanjangan. Jadi hujannya itu terus-menerus menyebabkan genangan di lahan perkebunan tebu, sehingga bakaran busuk menyebabkan KDT dari tebu ini turun secara drastis. Sehingga mau nggak mau tebunya juga harus segera ditebang tanpa mempertimbangkan FK-nya yang masih tinggi atau KP-nya yang masih di atas 100%. Jadi urutan pentingnya parameter ini sebenarnya dari KDT, KP, kemudian baru dari FK gitu ya. Jadi kalau misalnya KDT-nya itu sudah di bawah 100, apapun nilai FK KP-nya, ya mau nggak mau kita harus nebang tebu tersebut. Tapi kalau KDT-nya masih di atas 100, kita bisa mempertimbangkan untuk mendiamkan tebu tersebut tidak ditebang dahulu, untuk menunggu kemasan tebu itu merata atau FK-nya mendekati 20-30% atau rendemennya kita dapatkan secara ideal. Nah, ini adalah rangkuman dari
parameter yang kita hitung di analisis pendahuluan atau analisis kemasan tebu, termasuk rumusnya ya, untuk mempermudah mengingat setiap rumus dari parameter tadi. Kemudian ini contoh form untuk verifikasi tebu dan pencatatan hasil analisis pendahuluan. Teman-teman bisa lihat di sini ada informasi mengenai tanggal analisis, kemudian nama kebun dan nomor peta contoh, luas peta contoh, waktu tanam. Nah, ini waktu tanamnya 7B, berarti tebu itu ditanam di bulan 7 periode akhir. Kemudian di sini juga ada informasi jenis tebu, macam bibit, nomor urut analisis, periode, jumlah batang gitu kan, sampai ke panjang batang. Ya, ini per bagian dan juga per sampel gitu kan. Kemudian berat batang, besarnya kerugian. Nah, ini kalau besarnya kerugian yang dicatat adalah adanya serangan hama atau pembentukan struktur bunga, sokulen, siwilan dan sebagainya. Kemudian kita di sini juga bisa melihat adanya hasil analisis Brix-Pol, ya, mulai dari Brix pembacaan, suhu pembacaan, kemudian Brix terkoreksi dan juga persen Pol hasil analisis, baik itu atas, tengah, bawah maupun rata-rata, dan biasanya nanti ada satu untuk campurannya. Kemudian ini adalah form untuk perhitungan FKKP dan KDT dari hasil analisis Brix-Pol Purity atau HK, termasuk juga analisis rendemen dan juga faktor rendemen, meskipun faktor rendemennya kita isi dengan faktor PRA ya. Kemudian dengan mendapatkan nilai FKKP dan KDT tadi, maka kita dapat memperoleh gambaran yang lebih meyakinkan mengenai keadaan kemasan tebu. Nah, dalam laporan biasanya angka untuk FKKP KDT ini cukup ditulis dengan urutan seperti contoh ini, 25, 108, 100. Angka pertama itu representasi dari FK, kedua itu KP, dan ketiga itu adalah KDT. Kalau misalnya kita mendapatkan angka 25, 108, 100 ini artinya adalah bahwa tingkat kemasan cukup baik, yaitu 25 FK-nya. Walaupun demikian, rendemen masih dapat bertambah karena KP-nya masih 108. Kalau didiamin, ini FK-nya masih bisa turun nih, mendekati 20. Dan kalau misalnya kita diamkan juga masih bisa. Kenapa? Karena KDT-nya masih di angka 100. Masih bisa ada penahanan tebu untuk tidak ditebang terlebih dahulu, menunggu kemasannya lebih baik lagi. Ini contohnya saja. Nah, bagaimana jika kita mendapatkan studi kasus seperti ini? Kita punya 3 kebun A, B, dan C. Kita hitung FK, KP, dan KDT-nya. Ketemulah angka FK-nya 28, KP 108, KDT 100 untuk kebun A. Kemudian kebun B FK-nya 30, KP-nya 103, dan KDT-nya 99. Dan kebun C FK-nya 30, KP 98, dan KDT-nya 95. Semua dalam persen ini ya. Nah, kalau kita dapat kasus seperti ini, mana ini kebun yang kita tebang terlebih dahulu, mana urutan kedua, dan mana urutan ketiga. Coba dipahami dan diamati dulu ya. Nah, seperti tadi kita sampaikan, untuk secara urgensi kita lihat dari KDT-nya dahulu, baru KP, dan yang terakhir FK. Meskipun sebenarnya representasinya kita pengennya FK itu serendah mungkin ya, paling tidak di rentang 20-30%. Nah, kalau kita lihat kasus di sini, kebun B dan kebun C ini KDT-nya sudah turun di bawah 100%. Sehingga mau nggak mau ya harus kita tebang saat ini juga. Mau kebun B atau kebun C dulu? Ya dua-duanya segera ditebang gitu kan, karena KDT di bawah 100 berapapun nilainya itu sudah menunjukkan penurunan rendemen tebu, karena koefisien daya tahan untuk ketahanan tebu sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu kan. Sehingga mana nih yang kita tebang terlebih dahulu, yaitu kebun B dan C. Kemudian baru kebun A nanti menunggu paling tidak sampai FK-nya turun lagi mendekati FK yang lebih ideal lagi kan gitu kan. Yang terakhir sebagai catatan tambahan mengenai analisis pendahuluan, yaitu yang pertama adalah bahwa tidak boleh menyamakan rendemen contoh R contoh dengan rendemen tebu real di pabrik.
yang kita giling dengan gilingan besar. Kenapa? Karena yang pertama, faktor gilingan kecil dan besar itu tidak sama, ya kan? Lebih kompleks gilingan besar dibandingkan gilingan kecil. Kemudian yang kedua, daya perah gilingan kecil atau gilingan contoh dan gilingan besar di pabrik tidak sama. Gilingan kecil yang daya perahnya kecil hanya merah tebu yang selnya lunak, sehingga polnya relatif tinggi, biasanya tebu-tebu yang masak. Nah, nilai-nilainya pun juga akan ikut tinggi. Sedangkan gilingan besar, semua sel terperah dengan baik, baik itu tebu dari muda maupun tebu tua, tebu masak atau kelewat masak. Nah, tebu contoh biasanya lebih bersih dan lebih baik karena jumlahnya sedikit dibandingkan tebu giling. Apalagi kalau ada representasi ini tebu sampel loh. Kalau sampel itu harus baik kan gitu. Nah, kemudian yang kita bisa sampaikan di sini adalah bahwa analisis kemasan atau pendahuluan hanya memberikan gambaran apakah tebu sudah layak ditebang atau belum. Itu saja, tidak kemudian menjadi gambaran oh tebu ini potensi rendemennya itu katakanlah sesuai dengan rendemen contoh yang didapatkan dari hasil analisis pendahuluan. Oke, saya kira itu saja untuk penjelasan mengenai analisis pendahuluan atau analisis kemasan tebu. Apabila ada yang masih bingung atau masih belum jelas, bisa drop chat di @link atau di YouTube secara langsung, atau mungkin bisa langsung menghubungi saya via WA supaya nanti bisa lebih cepat responnya, sehingga teman-teman paling tidak semua siap untuk menghadapi ujian akhir semester di minggu-minggu depan. Saya kira demikian dari saya, sukses untuk ujiannya dan sampai ketemu nanti di pertemuan semester yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.